Halo pecinta One Piece, selamat datang di channel Anime Huki bersama saya Albehaki. Di segmen video kali ini kita akan membahas One Piece Chapter 1010. Penasaran bagaimana jalan ceritanya? Jangan lupa siapkan kopi dan amunisi serta tekan tombol subscribe. Mari kita mulai. Chapter terbaru Arc Wano ini berjudul Housoku atau dalam bahasa Indonesia bermakna Haki Raja. Sebagaimana judulnya, di chapter 1010 ini kita akan melihat Luffy dan Kaido membahas tentang Haki Raja. Cerita dimulai dengan jatuhnya Big Mom, tetapi pemilik nama Carlot Linlin ini tidak akan mencapai laut. Kaido telah menyerang Zoro untuk membebaskan Prometheus sehingga Hermes ini bisa menolong sang pemberi jiwa. Prometheus kemudian meminta sesuatu pada Big Mom yang telah berhasil dia selamatkan. Sementara itu, Luffy sepertinya masih tak berdaya setelah menerima pukulan dari tongkat yang diayunkan Kaido. Lau bekerja sama dengan Zoro menyerang Kaido. Kid mengingatkan kembali pada Lau dan Zoro bahwa tujuan mereka saat ini adalah memisahkan Kaido dan Big Mom. Kid berkata, "Tujuannya adalah untuk memisahkan mereka, serahkan dia pada kita," kata Kid. Zoro kemudian memanggil Kid dan Killer. Zoro memberitahu pada Lau bahwa serangan yang akan dia lancarkan terhadap Kaido adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Jika serangan ini tidak berhasil, dia menyerahkan sisanya pada Lau. Zoro beranjak ke arah Kaido. Dia mengucapkan beberapa kalimat sebelum menggunakan teknik Asura pada Kapten Bajak Laut Beats. Kaido terkejut dengan serangan Zoro yang rupanya menggunakan Haki Raja. Kaido berkata, "Tidak mungkin, apakah kamu juga memiliki Housoku? Ini akan meninggalkan bekas luka pada diriku," kata Kaido. Seperti diketahui sebelumnya, orang yang bisa meninggalkan bekas luka di tubuh Kaido hanyalah Oden. Teknik Asura Zoro otomatis mengingatkan luka lama Kaido. Meski terluka, Kaido masih melancarkan serangan pada Lau menggunakan Raime Hake. Kaido berteriak, "Cukup, sudah cukup, Raime Hake!" Sesaat kemudian, Luffy pulih dan berbicara dengan Kaido. Luffy mengatakan dia bisa mengerti semuanya saat Kaido memukulnya dengan tongkat. Luffy bertanya pada Kaido, apakah makhluk terkuat di dunia ini menggunakan Haki Raja dalam pukulannya. "Saat kau memukulku dengan tongkatmu, aku mengerti semuanya." "Apa kau menggunakan Housoku?" tanya Luffy. Lantas Kaido pun menjawab, "Hanya yang kuat yang bisa menggunakannya." Setelah memberikan jawaban, Luffy menyerang Kaido hingga terjatuh. "Suatu saat kau akan jatuh," teriak Luffy. Sekedar informasi untuk pecinta One Piece bahwa Haki Raja adalah bentuk haki yang jarang bisa dimiliki oleh orang-orang di dunia One Piece. Untuk bisa mencapainya perlu melalui pelatihan dan hanya 1 dari 1 juta orang yang bisa memilikinya. Haki Raja memungkinkan pengguna untuk mendesak kemauannya atas orang lain. Berikut bajak laut yang memiliki Haki Raja, diantaranya adalah Shanks, Silver Rayleigh, Kohancho, Kozuki Oden, Luffy, Woodgas Diaz, Doflamingo, dan Katakuri. Shanks adalah orang pertama yang ditampilkan menggunakan Haki Raja. Saat itu diawali cerita One Piece. Shanks menyelamatkan Luffy dari monster laut dengan Haki Raja. Dalam prediksi, 5 supernova melawan 2 Yonko mencapai puncak. Apakah sesuai rencana Lau, Big Mom, dan Kaido akan menjalani perang secara terpisah? Dalam One Piece Chapter 1008, Atama Yamato-Zoku dan Torio Asurodoji Trafalgar Law punya siasat untuk memisahkan Kaido dan Big Mom. Eustace Kid sepakat karena dengan adanya Kaido dan Big Mom sekaligus, 5 supernova bagaikan berada dalam neraka. Misi membuat Big Mom dan Kaido terpisah itu dilakukan pada Chapter 1009 yang berjudul Naraku. Lau, Killer, Zoro, dan Kid bekerja sama untuk menyingkirkan Big Mom. Kid rela menjadi sangsak hidup melawan Big Mom untuk membuatnya lengah. Lalu, dengan jurus Tak, Lau mendorong sang Yonko dengan batu hingga Big Mom ada di luar pulau Onigashima yang tengah melayang di udara. Otomatis Big Mom terjun bebas ke lautan. Jika sampai ia tenggelam, dengan kondisi sang Yonko adalah pemakan buah iblis Soru Soru Nomi, ia bakal kerepotan. Namun,
Big Mom memiliki 3 homies yang sangat diandalkan. Di chapter 1009, Zeus memang dikurung oleh kombinasi Law dan Kid, sedangkan Napoleon diburu oleh Killer. Tetapi masih ada Prometheus yang meski baru dipotong-potong oleh Zoro, kemungkinan bisa pulih cepat. Sejak awal, tujuan Law adalah memecah kekuatan Big Mom dan Kaido. Ini artinya akan ada tim yang menghadapi Big Mom dan ada pula yang melawan Kaido. Jika kita melihat alur cerita ini, meski Big Mom mempunyai kepentingan khusus mengalahkan Luffy dan kelompok topi jerami secara keseluruhan, peluang Sang Yonko berduel dengan Luffy setidaknya saat ini cukup kecil. Sebaliknya, duel Luffy melawan Kaido tidak terelakkan. Luffy selalu membela kawan-kawannya dalam setiap petualangannya. Menjatuhkan Kaido penting untuk mengakhiri penderitaan rakyat Wano Kuni selama lebih dari 20 tahun. Luffy sudah berjanji kepada Otama bahwa gadis cilik itu tidak kelaparan lagi. Selain itu, Luffy juga sudah menyaksikan kakek Hyogoro dan mentalitas para samurai Wano yang hancur di penjara Udon. Dengan demikian, yang berpeluang melawan Big Mom adalah Killer dan Kid dari bajak laut Kid. Big Mom dan Kid punya masalah yang belum terungkap sekaligus belum terselesaikan ketika selama time skip Kid mengaco di Whole Cake Island, lantas mengalahkan Sweet Commander Scarlet Snake. Namun, apakah Luffy akan bergabung dengan Zoro dan Law untuk menghadapi Kaido? Selama ini Luffy selalu mendapatkan jatah duel 1 lawan 1 melawan musuh terkuat dalam setiap arc. Bahkan meski ia berduel dengan Law saat menghadapi Doflamingo di arc Dressrosa, pada akhirnya sang kapten kelompok topi jerami ini sendirian menghadapi sesosok berjuluk Teasa. Di sisi lain, perang yang terjadi di bawah Skull Dome masih sengit. Kubu aliansi tampak belum sepenuhnya bisa mengatasi bajak laut Beach. Beberapa sudah terlibat pertarungan tunggal, namun ada sosok seperti Queen dan King dari kubu bajak laut Beach yang belum mendapatkan tandingan dari kubu aliansi. Selain itu, masih ada Carlot Perosper. Jika Perosper menghadapi Marco the Ponic, maka King akan leluasa. Queen juga tidak mungkin hanya melawan Copper. Oleh karenanya, jika Law dan Zoro kemudian turun dari Skull Dome menyerahkan Kaido untuk dihadapi Luffy, keadaan akan sedikit berimbang. Luffy bertarung melawan Kaido, lantas mengalahkan sang makhluk terkuat di dunia sendirian akan menjadi pencapaian terbesar sang calon raja bajak laut di New World. Hal tersebut akan menjadi modal besar untuk Luffy sebelum berhadapan dengan entah Akagami no Shanks atau Blackbird. Sekian dulu untuk pembahasan chapter 1010 di One Piece ini. Jangan lupa untuk supportnya dengan cara kalian subscribe, share videonya ke sobat-sobat anime lovers sedunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat tinggal di dunia One Piece.